Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, menjadi anak-anak Allah itu hanya ada di dalam Alkitab. Jadi di luar Alkitab tidak pernah ada sebutan. Mungkin anak dewa kali, tapi anak dewa itu mesti ada pernikahan. Ya, kalau kita dengar di dongeng-dongeng, dewa menikah dengan manusia banyak itu kan, yang kita ada apa Hercules apa lagi, banyak itu yang jago-jago itu, jadi jagoan. Tapi di Alkitab dikatakan bahwa ayat yang ke-12 tadi kita baca Yohanes 1 ayat 12, ayat yang ke-13 bilang menjadi anak-anak Allah itu tidak diperanakan dari darah dan daging, tidak ada hubungan dengan manusia, tidak ada hubungan dengan lahir secara jasmani, tidak ada hubungan dengan jasmani, tidak ada hubungan dengan daging dan darah, bukan oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan karena Allah saja. Jadi itu adalah hak yang luar biasa yang tidak pernah kita rasakan sebenarnya secara jasmani ketika kita menjadi anak-anak Allah. Ketika kita diberi kuasa menjadi anak Allah, nggak ada perubahan sebagai manusia. Saya beberapa hari ini suka nonton YouTube. Lalu saya menonton bagaimana orang-orang itu melakukan perbuatan baik kepada sesama. Ada apa namanya? Jadi kalau dia melakukan perbuatan baik lalu dibalas dengan perbuatan baik. Ya. Saya selalu terharu ketika melihat ada orang yang menolong seseorang yang tidak punya, tidak memiliki apa-apa. Jadi ada orang anak yatim, ada ibu-ibu yang sudah tua jualan di pasar atau jalan berkeliling kampung, lalu ketemu dengan seorang bapak ini, seorang pemimpin di negeri ini sebenarnya dia, lalu dia membantu orang itu. Dan selalu ada komentar di situ. Setiap ada tindakan seperti itu, para penonton itu yang menonton di YouTube itu akan bilang selalu saya, mereka tulis di situ ya, saya tidak mengomentari. Mereka bilang selalu menitikkan air mata ketika ada orang yang baik sekali lalu menolong orang yang tidak baik, bukan tidak baik, yang tidak memiliki sesuatu seperti orang yang menolong itu. Jadi orang yang menolong itu turun dari mobil mewah, tidak terlalu mewah tapi mobil ya pokoknya seperti itu, lalu dia datang, lalu dia tanya kue ini dijual berapa, dan sebagai dia wawancara seperti itu, lalu dia bilang, dia akan bilang ke kamera, dia bilang anak ini hebat, orang ini hebat. Lalu dia akan bantu, kamu dibantu sekolah, dikasih kerjaan, dan setiap orang yang menonton itu pasti akan terharu. Karena ada orang baik menolong orang yang apa, menolong orang yang tidak punya apa-apa. Dan kita mungkin akan selalu berpikir, ya kalau kita nonton, saya nonton, saya akan bilang, puji Tuhan ya, ada orang baik seperti itu ya. Puji Tuhan dah, orang itu luar biasa. Kok bisa menolong ya. Setiap orang pasti akan seperti itu. Lalu kita akan berpikir, kalau saya ya ketemu dengan orang seperti itu, lalu dia tolong saya ya. Saya satu minggu ini menerima 2 WA. Bapak tolong saya, Pak Sony, kalau ada kelebihan tolong saya, karena saya harus beli obat. Saya harus beli obat katanya. Gitu. Yang kedua, Bapak tolong bilang kepada jemaat Bapak yang punya kelebihan, boleh bantu enggak? Gereja kami lagi dibangun. Ya, saya selalu akan merasa, aduh bagaimana ya kalau saya ada di posisi yang lagi murung duduk sendiri di depan situ di gereja, lalu duduk murung, lalu bos Sinarmas datang. Anda siapa? Saya Pak lagi nyapu di sini. Ini tempat apa? Ini tempat kami ibadah. Oke. Oh, Anda beribadah di sini. Karena Pak, di sana sudah tutup, gereja sana sudah tutup, di bawah juga sudah tutup, tinggal satu-satunya ini gereja kalian di sini. Saya bangga, saya pemilik dari Sinarmas ini. Jadi kamu boleh ibadah sini semaunya.
sampai Tuhan menjemput kalian. Biasa bilang amin. Ya, kamu boleh ibadah di sini. Oh, puji Tuhan. Kalau bisa seperti itu ya, Tuhan, ada orang yang datang kasih saya kuasa. Oke, kamu pakai aja ini. Bilang kepada Pak Agung yang ini, bendahara itu, nggak usah sibuk-sibuk pikirin duit. Rambutnya sudah jadi putih, biasa belum putih, sekarang sudah mau putih. Saya perhatikan juga Pak Yanto tadi sudah begitu. Ya, kalian tenang saja. Saya selalu berpikir pada di posisi seperti itu. Posisi yang papa, yang tidak punya apa-apa, dan didatangi oleh seorang yang punya kuasa, lalu dia bilang, pakai aja tempat ini. Semaunya kalian, kecuali gedung ini roboh, ya kalian pindah. Selama gedung ini belum roboh, kalian pakai aja. Ada yang mau nggak seperti itu? Itu satu posisi yang begitu. Saya nonton itu, Ibu Yosi bilang, kenapa kamu mata-mata kamu merah? Jadi ya saya sedih lihat tuh, anak yang ditolong oleh seorang yang, lalu Ibu Yosi bilang pada saya, kamu kalau lihat begitu apa perasaan kamu? Iya ya, kasihan itu kalau terjadi pada kita bukan main ya. Terus dia bilang begini ke saya, kan kita alami itu waktu kamu patah kaki, kan ada orang tolong kamu, Andia boleh kuliah, Ariel boleh kuliah, itu kan sama nasibnya kita. Saya percaya ya, sama ya. Saya kasihan pada orang, padahal saya juga mengalami nasib yang sama. Benar kan? Sama kan? Saudara, itu kenapa beberapa di tahun ini kalau saudara perhatikan doa saya, kata yang saya gunakan adalah terima kasih untuk kemurahan Tuhan. Saya ingin kita tuh menempatkan diri di kaki Tuhan yang suci. Kakinya suci, saudara. Taruhlah hidup kita di kaki Tuhan yang suci itu. Karena itu yang dikatakan oleh Alkitab, membuka tali kasut pun kita tidak layak. Siapa dia? Dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dia adalah penguasa semuanya. Dan dia bilang pada kita, aku ampuni dosamu. Kamu selalu melakukan